Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara membaca mikrometer sekrup. Yuk, kita mulai. Sobat belajar, mikrometer adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,001 mm atau 1/1000 mm. Mikrometer biasanya digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil. Misalnya lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, ketebalan kertas, dan masih banyak lagi. Bagian-bagian mikrometer. Pada umumnya, mikrometer mempunyai bagian-bagian berikut ini. 1. Rangka berbentuk U. 2. Poros tetap, yaitu poros yang tidak bergerak. 3. Poros geser, yaitu poros yang bisa digerakkan ke depan dan ke belakang menyesuaikan besar kecilnya objek yang akan diukur. 4. Skala utama. 5. Skala nonius atau skala putar. 6. Pemutar, gunanya untuk menggerakkan poros geser. 7. Pengunci. Biasanya, pada rangka terdapat informasi mengenai skala pengukuran dan akurasi pengukuran. Pada gambar ini tertulis skala pengukuran 0 sampai 25 mm. Artinya, mikrometer ini hanya bisa digunakan untuk mengukur objek yang panjangnya kurang dari 25 mm. Kemudian, akurasi dari mikrometer ini adalah 0,001 mm atau 1/1000 mm. Cara menggunakan mikrometer sekrup. 1. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. 2. Buka rahang mikrometer dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai objek yang akan diukur dapat masuk ke dalam rahang. 3. Letakkan objek di antara poros tetap dan poros geser, lalu gerakan pemutar ke arah kanan sampai rahang tepat menjepit objek. 4. Putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. 5. Baca skala utama untuk mendapatkan angka pengukuran kasar. Kemudian baca skala nonius atau skala putar. Untuk diingat, satu strip pada skala nonius bernilai 0,01 mm. 6. Jumlahkan hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pengukuran berikut ini. 1. Ukurlah panjang diameter silinder berikut ini. Langkah pertama, buka rahang mikrometer dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai objek yang akan diukur dapat masuk ke dalam rahang. Kemudian letakkan objek di antara poros tetap dan poros geser, lalu gerakan pemutar ke arah kanan, sampai rahang tepat menjepit objek. Sekarang baca hasil pengukuran pada skala utama. Ingat bahwa satu strip pada skala utama bernilai 1 mm. Strip di atas garis dihitung mulai angka 0. Sedangkan strip di bawah garis dihitung mulai angka setengah. Pada gambar ini, skala utama pada mikrometer menunjukkan angka 5 mm. Selanjutnya bacalah skala nonius atau skala putarnya, yaitu garis yang berada tepat segaris dengan garis pembagi pada skala utama. Pada gambar ini, skala nonius menunjukkan angka 43. Karena satu strip pada skala nonius bernilai 0,01, maka angka 43 dikalikan dengan 0,01 mm sehingga skala noniusnya adalah 0,43 mm. Terakhir, jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan hasil pengukuran dari skala nonius. 5 ditambah 0,43 sama dengan 5,43. Jadi, diameter silinder adalah 5,43 mm. 2. Berapakah panjang diameter silinder ini? Langkah pertama,
buka rahang mikrometer dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai silinder yang akan diukur dapat masuk ke dalam rahang. Kemudian letakkan silinder di antara poros tetap dan poros geser, lalu gerakan pemutar ke arah kanan sampai rahang tepat menjepit silinder. Sekarang baca hasil pengukuran pada skala utama. Pada gambar ini, skala utama pada mikrometer menunjukkan angka 1,5 mm. Selanjutnya bacalah skala nonius atau skala putarnya, yaitu garis yang berada tepat segaris dengan garis pembagi pada skala utama. Pada gambar ini, skala nonius menunjukkan angka 28. 28 dikalikan dengan 0,01 mm sehingga skala noniusnya adalah 0,28 mm. Terakhir, jumlahkan hasil pengukuran dari skala utama dengan hasil pengukuran dari skala nonius. 1,5 ditambah 0,28 sama dengan 1,78. Jadi, diameter silinder adalah 1,78 mm. Sobat belajar, demikian tadi video pembelajaran dengan materi cara membaca mikrometer sekrup. Mudah-mudahan video ini dapat memperkaya wawasanmu. Tentunya masih banyak kekurangan di video ini. Silahkan komentar yang positif di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Tetap semangat dan sampai bertemu di video berikutnya.